Halo, pernah nggak sih Anda atau mungkin orang tua Anda merasa kok pandangan makin lama makin buram ya? Seringkali kita mikir, ah ya sudahlah, memang faktor usia, gitu kan. Tapi, kami nemu video menarik nih di YouTube dari kanal Klinik Sehat Lansia. Dan uniknya, mereka nggak bahas soal obat tetes mahal atau suplemen yang gimana gitu. Justru fokusnya ke, ya ampun, camilan sehari-hari yang mungkin udah ada aja di dapur Anda. Nah, kita mau coba bedah bareng nih, 7 camilan ajaib ini plus tips-tips lain dari video itu. Siapa tahu bisa bantu jaga mata tetap oke. Iya, ini menarik banget sih. Soalnya kayak mendobrak pemikiran umum gitu ya. Kita seringnya langsung ke solusi yang kedengerannya canggih, padahal sumber ini ngajak kita balik ke dasar, ke gaya hidup, ke makanan. Mereka bilang suplemen atau obat tetes itu kadang malah kurang efek, atau malah ada efek sampingnya, bikin mata kering misalnya. Karena mungkin ada kandungan gula tersembunyi atau pewarna gitu. Intinya sih, kata sumber ini seringkali masalahnya tuh bukan melulu soal umur nambah, tapi lebih ke gimana kita hidup sehari-hari. Kebiasaan kita, apalagi soal makanan sama yaitu mantengin layar terus. Oke, menarik nih. Yuk kita bongkar langsung aja. Yang pertama disebut di video itu, wortel. Ini sih udah nggak asing ya. Tapi mereka nekenin banget soal beta-karotennya. Katanya itu kayak bahan bakar utama buat retina kita, biar kerjanya tetap sip. Ada contohnya juga loh, Pak Tono, umurnya 68, hansip. Katanya rabun senjanya membaik setelah rutin dikasih sup wortel. Sarannya juga gampang, direbus atau dikukus aja. Nggak usah banyak-banyak, segenggam kecil cukup katanya per hari. Betul sekali. Beta karoten itu kan nanti diubah tubuh jadi vitamin A. Dan vitamin A ini krusial banget buat fungsi retina, apalagi pas kondisi kurang cahaya. Jadi ya bener, wortel ini ibaratnya ngasih bensin bagus buat mesin mata kita. Nah, udah ada bensin, perlu pelindung dong ya. Camilan kedua, kacang almond. Sumber ini fokus ke vitamin E di dalamnya. Mereka gambarinya kayak antioksidan, semacam anti karat gitu ya, buat sel mata kita, biar nggak gampang rusak. Dikaitin juga sama pencegahan katarak, kayak kasus Ibu Farida yang disebut di video. Perkembangan kataraknya jadi lebih lambat. Tapi ingat, pilihnya yang panggang tanpa garam ya. Cukup segenggam kecil juga. Iya, vitamin E itu kayak satpamnya sel mata. Dia ngelindungin membran sel dari serangan radikal bebas. Nah, radikal bebas ini kan memang nambah seiring usia, bisa jadi pemicu katarak. Jadi udah ada bahan bakar dari wortel, sekarang ada satpamnya dari almond. Mulai kelihatan ya polanya. Kelihatan banget. Lanjut. Yang ketiga ini kadang bikin orang ragu nih. Telur rebus. Sumbernya justru bilang, jangan takut sama kuning telurnya. Justru di situ gudangnya lutein sama zeaxanthin. Digambarin kayak kacamata hitam tapi dari dalam. Bantu nyaring sinar biru dari HP atau TV yang bikin mata capek itu loh. Cukup 1 butir aja sehari, direbus. Dan ditekankan lagi, jangan buang kuningnya. Betul, lutein dan zeaxanthin ini unik. Mereka numpuknya di makula. Itu bagian tengah retina. Kerjanya persis kayak filter internal nyaring cahaya biru yang energinya tinggi itu. Jadi, kita udah punya benzin, wortel, satpam sel, almond. Nah, sekarang nambah kacamata hitam alami dari telur. Klop ya? Klop banget. Lanjut ya nomor 4. Sumber ini bahas kacang hijau. Katanya ada kombinasi lutein lagi, terus zinc sama vitamin C. Ini pentingnya nggak cuma buat mata, tapi juga buat pembuluh darah kecil di sekitar mata, biar sehat. Ya logikanya nutrisi bagus, kalau jalur distribusinya nggak lancar ya percuma juga kan? Bonusnya bisa bantu kolesterol, sama tekanan darah juga katanya. Sarannya dibikin bubur tapi jangan pakai santan, atau rebus aja. Gulanya dikit aja. Nah, zinc itu bantu vitamin A biar kerjanya efektif di retina. Kalau vitamin C, selain antioksidan juga, penting buat jaga kelenturan pembuluh darah kapiler yang kecil-kecil itu. Jadi ini benar-benar ngedukung logistik nutrisi ke mata kita. Oke, masuk akal. Kelima, ada ubi ungu. Nah, warna ungunya ini, kata sumber itu, dari antosianin. Ini jenis antioksidan kuat lagi nih. Tugasnya ngelawan penjahat radikal bebas yang bisa ngerusak sel mata. Plus, seratnya juga tinggi.
Seperti biasa, dianjurkan dikukus atau dipanggang, jangan digoreng. Antusianin itu bisa diibaratkan kayak tim pemadam kebakaran mini di dalam tubuh. Bantu ngeredain peradangan sama ngelindungin sel dari kerusakan oksidatif. Warnanya cakep, manfaatnya juga cakep. Cakep. Keenam, jagung manis. Ini mirip telur tadi. Sumbernya nyebut jagung juga punya lutein dan zeaxanthin, si kacamata hitam internal itu. Jadi ada sumber lain lagi buat nambah stok filter sinar biru ini. Ada manfaat tambahan juga, bantu jaga gula darah katanya. Cukup direbus aja, 1 tongkol selang sehari gitu, tanpa gula atau margarin tambahan. Iya, jadi ada beberapa sumber ya buat lutein dan zeaxanthin ini. Menurut logika, sumbernya dapetin dari berbagai makanan kayak telur dan jagung ini bantu jaga stok pelindung ini tetap ada di mata. Konsisten gitu. Terakhir nih, ketujuh, pepaya. Wah, buah favorit banyak orang nih. Ini kaya vitamin A, C, sama ada enzim papain. Kombinasinya ini, kata sumbernya, bantu regenerasi sel mata. Terus jaga sirkulasi darah di mata tetap lancar. Bisa bantu juga buat yang matanya suka kering. Bonusnya, bagus juga buat pencernaan sama kulit. Sepotong ukuran sedang aja sehari cukup. Jadi, kalau kita coba rangkum ya dari ketujuh camilan ini, menurut video itu kita dapat paket yang lumayan lengkap loh. Ada bahan bakar buat retina dari wortel dan pepaya. Ada satpam antioksidan dari almond, ubi ungu, vitamin C di kacang hijau dan pepaya. Ada filter cahaya biru dari telur dan jagung. Ada dukungan logistik dari kacang hijau. Plus bahan buat perbaikan sel dari pepaya. Kuncinya yaitu tadi, seperti yang diulang-ulang di sumbernya, dijadiin kebiasaan, rutin. Nah, bener banget. Tapi nggak cuma makanan ya. Sumber ini juga ngasih tips soal kebiasaan sehari-hari. Ada beberapa nih. Jangan nonton atau main HP sambil tiduran. Katanya tekanan ke bola mata jadi nggak seimbang. Terus, tiap 20 menit lihat layar, istirahatin mata sebentar. Pejemin aja gitu. Aduh, saya sering lupa nih. Minum air putih yang cukup juga biar nggak gampang mata kering. Sama pas tidur, usahain kepala sedikit lebih tinggi. Ini kayaknya nguatin pesan utamanya ya. Jaga mata itu bukan cuma soal pergi ke dokter pas sudah kerasa nggak enak. Tapi soal bangun disiplin tiap hari. Kombinasiin nutrisi yang pas sama kebiasaan yang benar. Penuaan sih pasti terjadi ya, nggak bisa dihindari. Tapi dampaknya, kata sumber ini, bisa kita minimalisir lewat pilihan-pilihan kecil kita setiap hari. Jadi, gimana kalau Anda coba pilih 1 atau 2 cemilan tadi buat mulai rutin dikonsumsi? Atau mungkin terapkan 1 tips simpel tadi, kayak istirahatin mata tiap 20 menit. Sumber ini ngingetin, perubahan besar itu seringnya datang dari hal kecil yang kita lakuin terus-menerus, konsisten. Coba deh, bayangkan sejenak. Kalau misalnya mulai besok, Anda ganti 1 aja cemilan yang kurang sehat, mungkin gorengan atau yang manis-manis, dengan segenggam almond panggang atau sepotong pepaya. Dan Anda lakukan itu ya setiap hari. Kira-kira nih 3 bulan dari sekarang, bakal seberapa beda ya rasanya pandangan Anda? Mungkin ini saat yang pas buat mulai perubahan kecil itu, demi mata Anda.